Apa jadinya jika seorang sultan kaya raya yang sedang berada di ambang perceraian dengan sang istri tiba-tiba berkenalan dengan seorang gadis muda dan cantik di Alfamart, lalu berhasil membawanya pulang ke rumah pribadinya yang mewah di pegunungan. Selamat datang di Mr. B dalam konten beresiko tinggi, dan inilah kehancuran. Let's go! Speed of light! Cerita akan membawa kita ke sebuah rumah mewah berteknologi canggih di daerah pegunungan. Di rumah itu tinggal seorang pria kaya yang bernama Chris Decker. Dia sedang dalam proses perceraian dengan Jamie istrinya. Mereka memiliki seorang anak bernama Willow yang kini dirawat oleh sang istri. Sebenarnya komunikasi mereka berdua masih berjalan cukup baik, tapi ada sesuatu hal yang membuat mereka tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dan memutuskan untuk bercerai. Malam itu seperti biasa, Chris pergi ke Alfamart untuk membeli keperluan sehari-hari. Di sana dia bertemu dengan seorang harim bernama Sky. Saat itu Sky meminta Chris untuk memilihkan sebuah merek anggur untuknya. Mereka pun berkenalan dan sepertinya Chris merasa terpesona pada Sky. Di luar saat akan pulang mereka kembali bertemu. Chris menawarkan tumpangan karena Sky kesulitan mendapat gojek. Saat sampai di kontrakan, Sky seperti enggan turun karena sebelumnya dia ribut dengan teman sekamarnya bernama Lisa. Mengetahui itu, Chris menawarkan pada Sky untuk ikut ke rumahnya dan Chris bisa mengantar pulang kapanpun Sky mau. Awalnya sedikit jaim, tapi akhirnya Sky ikut ke rumah Chris malam itu. Pertama kali masuk, Sky terlihat kagum melihat rumah megah berteknologi canggih milik Chris. Selanjutnya mereka saling ngecuprus menghabiskan malam bersama sambil minum anggur. Tak perlu waktu lama, mereka menjadi semakin dekat dan akrab. Walaupun masih muda, tapi Chris mengaku telah pensiun dari perusahaan besar tempatnya bekerja dan kini dia memilih untuk menjalankan bisnis sendiri di bidang IT seperti aplikasi seluler, game, perbankan, pelacakan pesanan, GPS, dan layanan berbasis lokasi. Selain sebagai afiliator trading tentunya. Murah banget! Dan yang paling keren saat ini, Chris sedang menjalankan proyek aplikasi keamanan rumah canggih yang bisa dikontrol via smartphone. Google Play telah memberikan penawaran dengan nominal fantastis yang tak bisa dia tolak. Sementara Sky, dia mengaku bahwa dia bekerja sebagai seorang model di LA selama beberapa tahun terakhir. Tapi karena merasa jenuh, dia berpergian untuk mencari sesuatu yang baru dan memutuskan untuk menetap di kota ini. Untuk sementara waktu, dia bekerja di sebuah bar saat ini. Sambil ngobrol santai, mereka lanjut minum. Ternyata Chris menyimpan koleksi anggur mahal yang sangat banyak di rumah. Cocok lah ya. Tak terasa waktu menunjukkan jam 2:15, tapi sepertinya Sky terlanjur nyaman. Saat dua orang laki-laki dan perempuan berduaan di tempat sepi, orang ketiga adalah Saiton. Akhirnya mereka berdua menghabiskan malam dengan melakukan kegiatan bercocok tanam. Pagi harinya saat Chris terbangun, Sky sudah pergi kembali ke motel. Ronald, si pemilik motel, terlihat memperhatikan gerak-gerik Sky dari semalam. Lisa merasa marah pada Sky karena telah menunggu semalaman dan Sky tak memberi kabar. Sesekali Chris masih memikirkan istri dan terutama anak gadisnya. Sebenarnya Chris masih sayang sama mereka. Mungkin itu salah satu alasan kenapa Chris masih menunda-nunda untuk menandatangani surat perceraian itu. Walaupun faktanya hubungan mereka tak bisa dipertahankan lagi karena Jamie sendiri sudah mantap dengan keputusannya dan saat ini dia sudah mulai move on dengan pria lain. Jamie juga menyuruh Chris untuk segera mencari penggantinya dan melanjutkan hidup. Sore harinya saat merasa gabut, Chris memutuskan untuk mencari bar tempat di mana Sky bekerja. Sepertinya pria bucin ini terbawa perasaan dalam petualangan cinta semalam dengan Sky, gadis yang baru dikenalnya. Dia berharap Sky bisa menjadi seorang yang bisa membantunya move on dari masa lalunya. Sky terlihat senang karena sepertinya dia juga berharap ya Chris akan mencarinya. Sky meminta maaf karena telah berbohong saat
ia bercerita tentang keluarganya. Sky berterus terang kalau sebenarnya dia tak pernah punya keluarga. Dia ibarat barang rusak. Sky memiliki masa lalu yang buruk. Dari umur 6 tahun, Sky keluar masuk panti asuhan. Sky tak mau memulai sebuah hubungan dengan kebohongan. Dan dia merasa Chris berhak tahu asal-usulnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi hal itu justru membuat Chris semakin bersimpati padanya. Pria kaya itu semakin yakin kalau Sky adalah wanita yang tepat untuknya. Saat hendak pulang, mereka memergoki seorang pencuri sedang berusaha mencongkel pintu mobil Chris. Sky marah dan melempar botol saat pencuri itu mengata-ngatainya. Terjadi sedikit keributan dan kaki Chris terluka cukup parah akibat insiden itu. Hal ini membuat Chris kesulitan berjalan dan harus duduk di kursi roda. Merasa bersalah, Sky menawarkan diri untuk merawat dan menjaga Chris selama dia sakit. Selain jago di atas ranjang, Sky juga cukup handal dalam membuat telur dadar dan masak mie instan. Tentu saja Chris menerimanya dengan senang hati karena sudah pasti dia juga mengharapkan hal itu ya. Chris meminta Sky mengambil barang-barangnya di motel menggunakan mobilnya. Rumah Chris dilengkapi kode pengaman, jadi bagaimana Sky bisa keluar masuk saat Chris tertidur. Akhirnya Chris memberitahu kode pengaman pintu rumahnya pada Sky. Ronald, si pemilik motel yang sedikit cabul, sedang menggoda Lisa saat Sky datang. Ronald juga mengatakan pada Lisa bahwa ia melihat hidup Lisa jauh lebih baik sebelum Sky datang dan tinggal bersamanya. Lisa sangat posesif dan pencemburu. Dia meminta penjelasan pada Sky kemana dia pergi beberapa malam terakhir. Ternyata mereka berdua menjalin hubungan spesial sama jenis dan Lisa merasa kecewa karena akhir-akhir ini Sky tidak mempedulikannya. Ingin aku teriak, ambiar, wayai bawayai. Mulai hari itu, Sky menemani Chris setiap saat, merawat dan mengurus Chris dengan penuh perhatian mulai dari urusan dapur sampai masalah pengenceritan. Chris mulai menemukan kebahagiaan baru bersama Sky dan perlahan mulai melupakan masa lalunya. Walaupun belum lama saling mengenal, tapi mereka berkomitmen untuk menjalani hidup bersama dan bahagia selamanya. Di motel, Ronald mengetuk pintu kamar Lisa karena sudah beberapa bulan terakhir menunggak uang sewa. Karena tak ada jawaban, Ronald memaksa masuk menggunakan kunci serep. Ronald memeriksa setiap ruangan dan betapa terkejutnya dia saat mendapati Lisa sudah tergeletak tak bernyawa di kamar mandi. Dia pun segera melaporkan kejadian itu ke pihak yang berwajib. Tak berapa lama, ramai wartawan dan wartawati dari berbagai media datang. Ronald menceritakan pada detektif bahwa Lisa sudah 8 tahun lebih menyewa di motel miliknya dan dia sudah menganggap Lisa seperti anak sendiri. Detektif bertanya pada Ronald apa ada yang dia curigai dari kematian Lisa. Karena berdasarkan penyelidikan ada dugaan bahwa Lisa meninggal bukan karena bunuh diri. Ronald menjelaskan bahwa akhir-akhir ini Lisa sedih setelah teman sekamarnya yang bernama Skylar Webb pergi meninggalkannya. Pak detektif memberitahu bahwa setelah diperiksa, nama Skylar Webb tidak ditemukan dalam database mereka, yang itu artinya Sky bukanlah nama asli gadis itu dan dia telah menggunakan identitas palsu selama ini. Saat Chris sedang tidur, Sky diam-diam mengambil ponsel Chris. Dia membuka kunci layar dengan memindai wajah pacar sekaligus majikannya itu. Chris tidak menyadarinya karena ia masih dalam pengaruh obat penenang saat itu. Kini Sky bisa mengakses semua data pribadi yang ada di ponsel Chris. Entah apa yang sedang Sky rencanakan. Jamie kembali menghubungi Chris. Dia berencana berkunjung minggu ini karena Willow sangat ingin bertemu ayahnya. Jamie juga menanyakan tentang surat perceraian itu, tapi Chris tak mau membahasnya saat ini. Chris memberitahu Jamie bahwa ia mengalami kecelakaan dan kakinya patah non permanen. Tapi Jamie tak perlu cemas karena Chris sudah menyewa seorang perawat pribadi untuknya. Jamie yang sangat mengenal Chris merasa sedikit aneh mendengar mantan suaminya itu membiarkan orang asing berada di rumahnya. Karena selama ini Chris tipe orang yang penyendiri dan sangat berhati-hati terutama terhadap orang asing. Saat Sky sedang mandi junub, Chris merasa kepo dan mengendap-endap masuk ke kamar Sky. Dia menemukan foto Sky bersama Lisa, teman sekamarnya di motel. Saat itu Sky memergokinya, tapi it's okay. Itu tak masalah karena mungkin Sky juga akan melakukan hal yang sama jika berada di posisi Chris. Walaupun baru selesai mandi wajib, tapi berhubung cuaca dingin dan bersalju, mereka kembali bercocok tanam untuk menghangatkan badan. Wayai bawayai, wayai, wayai, ambiar. Wara terkejut dalam menarik olahraga warna menuju grudiak. Ayo goyang 80 juta. Quick.
Keesokan harinya, Chris baru menyadari bahwa ponselnya tak ada. Saat sedang mencarinya, tak sengaja Chris melihat berita kematian Lisa di TV. Saat itu Sky datang membawa sekeranjang KFC. Chris sedikit heran karena yang dia tahu seorang model tidak makan gorengan apalagi sebanyak itu ya. You smell that? Chris memberitahu Sky bahwa ia baru saja melihat berita di TV tentang Lisa yang tewas di kamar motelnya. Tapi anehnya Sky terlihat biasa-biasa saja dan sama sekali tak terkejut mendengar berita itu. Chris menyarankan pada Sky untuk melaporkan hal ini pada polisi. Tapi di luar dugaan, Sky dengan entengnya mengatakan bahwa melapor polisi adalah tindakan bodoh karena dirinya lah yang telah membunuh Lisa. Chris mengatakan jika itu lucon itu sama sekali tak lucu ya. Tapi Sky meyakinkan bahwa dia sangat serius saat ini. Sky mengatakan bahwa Lisa bukan teman sekamar yang buruk. Bahkan sebagai pasangan Lisa cukup baik lah. Tapi sisi negatifnya Lisa terlalu usil dan pencemburu. Karena itulah Sky terpaksa membunuhnya. Ternyata selama ini Sky hanya memanfaatkan Lisa karena kamar motelnya adalah tempat yang sempurna untuk mengawasi Chris. Sky terang-terangan mengakui bahwa selama 2 bulan terakhir dia melakukan riset dan terus mengawasi Chris. Sky tahu persis semua tentang Chris, mulai dari jadwal pembantu dan tukang kebun yang datang seminggu sekali, bahwa Chris tak pernah menerima tamu, jadwal Chris makan, pipis, berenang, colai, dan olahraga, termasuk kapan dan di mana Chris keluar untuk belanja, tempat di mana tak sengaja ia bertemu dengan Sky. Ternyata semua sudah Sky rencanakan dengan sangat matang. Menyadari hal ini, Chris marah dan mengusir Sky, tapi dalam kondisi kaki yang terluka, tak banyak yang bisa Chris lakukan. Merasa terancam, Chris mencoba untuk pergi keluar dari rumah itu, tapi Sky mengunci pintu dari sistem keamanan di ponsel Chris yang kini berada di tangannya. Chris mencoba merebutnya, tapi Sky melumpuhkan Chris dengan alat kejut listrik yang membuat pria kaya itu tersungkur tak berdaya. Di motel, Ronald hendak beres-beres di kamar yang sebelumnya ditempati Lisa dan Sky. Dia menemukan teleskop di kamar Lisa yang sering digunakan Sky untuk mengamati rumah Chris. Dia iseng meneropong karena tak ada view yang menarik. Ronald menggeser teleskopnya dan mencari pemandangan bagus. Chris bertanya pada Lisa kenapa dia melakukan semua ini. Tanpa sungkan, Lisa menjawab bahwa ia melakukan ini karena Chris kaya dan punya segalanya yang Sky inginkan. Sky telah menampakkan sifat aslinya dan kini Chris sadar bahwa Sky tak semanis kelihatannya. Sky mendesak Chris agar memberitahu semua kata sandi dan kode keamanan milik Chris. Perempuan itu tak segan-segan menyiksa Chris dengan cara mengebor kakinya sampai akhirnya Chris terpaksa buka mulut. Dengan leluasa, Sky mulai mentransfer saldo tabungan Chris ke rekeningnya. Di motel, Ronald masih terus meneropong mencari pemandangan bagus untuk bahan imajinasi percolayannya. Tak sengaja ia mengarahkan teleskop ke rumah Chris dan sedikit terkejut saat melihat Sky berada di sana. Karena saat ini Sky sedang dicari oleh pihak polisian. Tapi karena view yang terbatas, Ronald tak tahu persis apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Sky mengingatkan Chris bahwa ia tak perlu menerima siksaan jika Chris tak keras kepala dan mau bekerja sama. Walaupun sudah menguras isi rekening Chris, tapi itu belum cukup. Sky masih terus menakut-nakuti Chris dan memintanya untuk melakukan panggilan Zoom dengan bankir dan perantara Chris. Selanjutnya, Chris dipaksa melikuidasi saham miliknya untuk mendanai perusahaan baru milik Sky yang bernama Skyco. Chris sempat berontak melawan saat Sky melepas ikatan di tangannya. Tapi dalam kondisi seperti itu, Chris tak cukup kuat untuk mengalahkan psikopat itu. Chris menyerah dan tak punya pilihan saat Sky mengancam akan menyakiti Jamie dan Willow anaknya jika Chris tak mau menuruti keinginannya. Tak cukup sampai di situ, Sky juga melelang semua barang dan koleksi anggur di rumah Chris, di mana itu semua adalah barang mahal dengan harga yang sangat fantastis. Pada pria Asia yang malam itu mencongkel pintu mobil Chris, ternyata pria bernama Cui Lanseng itu masih satu komplotan dengan Sky, dan insiden yang terjadi malam itu adalah bagian dari rencananya. Sepertinya Sky ingin melucuti semua harta dan aset Chris sampai pria kaya itu benar-benar menjadi miskin. Saat Sky sedang keluar, Ronald diam-diam mendatangi rumah Chris karena penasaran. Melihat ada orang di luar rumahnya dari kamera pengawas, Chris berteriak minta tolong. Ronald masuk ke rumah Chris dengan memecahkan kaca jendela. Sky yang mengetahui itu dari notifikasi di ponselnya pun segera
segera putar balik. Tapi yang sangat membagongkan, ternyata Ronald tak punya niat baik datang ke sana. Pria tua tak berakhlak itu meminta imbalan $200.000 untuk membebaskan Chris. Karena Chris tak menyimpan uang tunai sebanyak itu di rumah, Chris menawarkan lukisan Picasso pada Ronald yang berharga kurang lebih $7 juta dan mereka pun sepakat. Tapi belum selesai Ronald melepaskan ikatan Chris, Sky datang. Ronald tak mau terlibat dalam urusan ini. Dia hanya ingin pergi dan berjanji tidak akan beritahu hal ini pada siapapun. Tapi tentu tak semudah itu ya. Dengan aplikasi pengaman di ponselnya, dengan mudah Sky menemukan Ronald yang mencoba kabur dan membunuhnya dengan sadis. Chris memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri menggunakan sepeda motor sampai dia terlempar ke jalan. Saat itu seorang pengendara mobil menolongnya. Dalam keadaan panik, Chris memberitahu pria berkacamata itu bahwa di rumahnya ada seorang wanita yang ingin membunuhnya. Chris meminta tolong pada pria itu untuk menghubungi polisi, tapi sial, ternyata pria bernama Sebastian itu justru membawa Chris kembali ke rumahnya. Dan nomor yang dia hubungi ternyata bukan nomor polisi, melainkan Sky. Dari cerita Sebastian, Chris mengetahui bahwa Sebastian adalah ayah tiri, partner sekaligus teman Sky dalam hal pengeceritaan. Saat Sky berusia 14 tahun, Sebastian menikahi ibunya dan mereka berkomplot membunuh ibu Sky. Selanjutnya, Sebastian melatih Sky dalam seni penipuan dan pencurian identitas. Target mereka adalah miliarder muda yang kesepian seperti Chris misalnya. Sebastian membenci orang-orang kaya dengan gaya hidupnya. Sebastian berkata, berbanding terbalik dengan kehidupan yang Chris miliki, di bawah sana banyak orang miskin kelaparan tidur di kolong jembatan yang bahkan tidak punya beras untuk makan besok pagi. Setelah selesai menceramai Chris, Sebastian melakukan kegiatan bercocok tanam bernama Sky. Saat Sky sudah selesai main kuda-kudaan, Chris mengatakan bahwa tanpa melakukan semua ini pun, Sky bisa memiliki segalanya, apapun yang Sky inginkan. Tapi Sky terlihat tak menghiraukannya. Sky sangat handal dalam bidangnya. Di luar dugaan, ternyata Sky juga mengetahui bahwa Chris memiliki surat obligasi bernilai puluhan juta dolar yang disimpan di kantor pusat bank di Amerika. Karena itulah dia dan Sebastian tidak membunuh Chris dan belum pergi dari tempat itu. Chris mengingatkan Sky bahwa ia dan Sebastian tak akan bisa memiliki obligasi itu karena kotak penyimpanan di bank dilengkapi pemindai biometrik menggunakan sidik jari milik Chris. Tapi ternyata dua penjahat itu tak kehabisan akal. Mereka memotong jempol Chris untuk mendapatkan sidik jarinya. Keesokan harinya, Jamie dan Willow datang berkunjung. Melihat pecahan kaca dan bekas darah di lantai, Jamie menyadari kalau ada yang tak beres di sana. Tanpa beban, seperti tak punya dosa, Sky dan Sebastian menyambut mereka. Sky kemudian mengunci Jamie dan Willow di sebuah kamar di mana Chris berada. Selanjutnya, Sky dan Sebastian pergi ke bank untuk mengambil surat obligasi itu. Tidak seperti dengan korban-korban sebelumnya, sepertinya kali ini Sky sedikit terbawa perasaan dengan korbannya. Itu bisa dilihat dari sikap dan raut wajahnya. Dengan berpura-pura terluka di tangannya, Sebastian dan Sky dengan tenang dan santai menjalankan aksinya. Walaupun sempat kesulitan, tapi akhirnya Sebastian bisa mencocokkan sidik jari dengan jempol Chris yang dia bawa. Tapi mungkin belum rezeki ya. Dua manusia bejat itu harus menelan ludah karena ternyata surat obligasi itu sudah tak ada di sana. Beberapa hari sebelumnya, pengacara Jamie memintanya untuk mengambil surat obligasi itu di bank. Karena menurut pengacara Jamie, jika Chris dan Jamie tak sepakat soal harta gono gini, Jamie akan diuntungkan dengan adanya surat obligasi itu. Dengan perasaan sedikit emosi, Sky dan Sebastian kembali ke rumah Chris. Saat itu, Willow telah berhasil keluar dari lubang kecil ventilasi dan masuk dari pintu depan. Di saat bersamaan, Sky dan Sebastian datang. Selanjutnya, terjadilah permainan petak umpet di tempat itu. Sky dan Sebastian berencana membunuh Chris dan membawa Jamie untuk mengejar surat obligasi itu.
Tapi di luar dugaan, saat Sebastian menyuruh Sky untuk membunuh Chris, Sky justru menembak ayah tirinya itu tepat di bagian dada, membuat bapak tak berakhlak itu mati seketika. Selanjutnya terjadilah pertarungan mematikan 3 lawan 1 di rumah besar itu. Chris dan Jamie tak cukup kuat untuk mengalahkan psikopat itu. Beruntung dalam keadaan terdesak saat Sky hampir mengayunkan kapak pada Chris, tiba-tiba Willow dengan berani menembak Sky dari belakang, dan akhirnya psikopat itu pun tewas di tempat. Walaupun terluka cukup parah, Chris dan Jamie akhirnya selamat. Rencana perceraian dibatalkan dan selanjutnya mereka kembali bersama menjadi satu keluarga dan hidup bahagia selamanya.